Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya. Untuk kali ini pasien yang datang ini merek Rilon, tipenya ARC 160 ya. Oke. Masalahnya hidup, tidak mau ngelas, lampu kuning hidup katanya. Jadi lampu OC ini nyala teman-teman, mesinnya hidup, dinyalakan hidup, tapi lampunya nyala. Kita langsung aja coba buka dan analisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita sudah buka bautnya, kita langsung saja buka covernya. Oke teman-teman, kita sudah buka cover. Seperti biasa kita cek fisik, lihat apakah ada komponen yang terbakar ya. Oke, saat kita cek fisik, terutama untuk Rilon 160 ini, kita pastikan kapasitor ini bagus teman-teman ya, tidak retak atau tidak pecah. Karena Rilon tipe 160 ini sering pecah kapasitornya atau retak ya. Jadi kalau kapasitornya sudah retak, biasanya resistor 5 watt ini 22 ohm ini putus ya. Tapi ini saya lihat masih bagus. Kita cek yang lain. Ini elko-nya hilang satu teman-teman. dia 4 ini ya, tapi hilang satu. Nanti kita pasang. Ini nilainya 470 volt. Oke, kita tes nyala. Tapi sebelumnya ini saya ganti untuk teman-teman ya. Ini soketnya saya ganti, ini sudah tidak layak. Kalau Rilon, trafo-trafo lain juga kalau sudah hitam, karet ini sudah mengeras, saran saya diganti aja teman-teman soketnya. Kalau yang kabel input masih oke, yang menuju papan power supply yang merah-merah ini kita ganti nanti. Switchnya ini saya ganti teman-teman, ini enggak standar walaupun bisa dipakai, cuma ini nilai ampernya kecil ya, ini 15 ampere teman-teman. Jadi kalau kita main api besar, ini kalah switchnya, takutnya kalah ya, lonyot di dalamnya. Ini kita ganti sama yang ampere lebih besar, walaupun ini masih bagus. Oke teman-teman, kita akan tes nyala. Ini saya masih pakai switch yang lama ya, sementara dulu. Kita colokkan, nanti kita akan hidupkan. Oke, kita nyalakan. Bismillah. Oke, relay hidup, kipas hidup, lampu kuningnya langsung hidup. Ya, teman-teman, lampu kuningnya nyala ya, lampu OC. Nah, langkahnya kalau mengatasi masalah seperti ini, saya matikan mesinnya. Nah, saat saya matikan, relay mati akan lama teman-teman, karena MOSFET tidak aktif ya. Jadi kalau lampu OC, relay ini mati akan lama. Tuh, masih nyala lampunya. Ini lama matinya teman-teman, karena kapasitas tegangan di elko itu tidak langsung dihabiskan biasanya, karena yang menghabiskan tegangan di sini adalah MOSFET. Jadi karena MOSFET-nya tidak aktif, elko-nya lama habis tegangan yang tersisa ya. Oke, langkahnya ini kita copot teman-teman, soket menuju trafo bawah, trafo output yang kuning ini ya, ini yang kuning. Trafo tengah ini ada 2, ini akan kita putuskan jalurnya sehingga rangkaian di bawah tidak aktif ya. Oke, sudah kita lepaskan, kita nyalakan lagi teman-teman. Kalau lampu kuningnya masih menyala, berarti masalah ada di bagian ini, bagian atas ya. Nanti kan kita petakan, kita sempitkan masalahnya. Tapi kalau dia tidak menyala atau mati, berarti masalah ada di bawah,
bisa jadi dioda output yang kena atau trafo output yang kena. Oke, kita nyalakan lagi. Bismillah. Oke, lampunya tidak nyala teman-teman ya. Nah, setelah kita lihat lampu tidak menyala, berarti permasalahan ada di bawah ya. Oke, ini akan saya matikan teman-teman, dan matinya matinya cepat karena tegangan di elko langsung dihabiskan oleh MOSFET. Oke, kita sudah tahu permasalahan ada di bawah, yang di atas jangan diganggu gugat ya. Oke, langkah berikutnya kita ukur output dioda. Outputnya kita ukur teman-teman. Ini kita ukur ohm, posisi ohm. Kalau konslet berarti diodanya minta diganti ya. Kita lihat. Oke, positif konslet teman-teman. Jadi kasus sudah kita, jadi permasalahannya sudah kita sempitkan. Di atas tidak masalah, trafo output tidak masalah, ternyata yang rusak bagian dioda output. Oke teman-teman, dioda output di sini ada 8 biji. 1 2 3 4 5 6 7 8, dan ini terhubung paralel ya. Jadi kalau satu rusak, 8 ini terhitung rusak. Caranya bagaimana? Ini akan saya lepaskan. Ini baut di sini saya lepas, baut yang ini saya lepas ya. Ini arrow plug-nya saya lepas. Akan saya angkat semua ini. Ini jangan dilepas teman-teman. Ini akan saya angkat, lalu bisa kita cek bagian diodanya ya. Oke, kita eksekusi langsung. Oke teman-teman, kita sudah lepaskan dari sarangnya ya. Ini bagian diodanya yang kena ya teman-teman. Cuma dari 8 dioda ini kita nggak tahu mana yang kena, mana yang rusak, karena kita ukur ohm di sini nyambung. Jadi tekniknya teman-teman bisa copot satu-satu diukur, copot satu diukur, copot satu diukur, sampai ketemu mana dioda yang rusak. Boleh seperti itu. Tapi kalau teknik kami, kita hanya cukup melepaskan solderan yang di tengah sini saja teman-teman. Kita lepaskan solderan di tengah sini, ini kita lepas, ini kita lepas, ini kita lepas timahnya. Nanti akan kita ukur dioda mana yang kena, akan ketahuan ya. Dan ini harus kita lepaskan teman-teman, karena katodanya ini menempel di body heatsink aluminiumnya. Jadi ini harus kita lepaskan, jangan sampai nempel ke pendinginnya. Oke, kita coba bersihkan yang bagian ini dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah hisap timah yang di kaki katoda yang bagian tengahnya ya, kaki positifnya. Ini kita akan ukur dulu kali 1. Kita akan ukur dulu apakah kaki tengah ini masih terhubung ke rangkaian apa belum ya. Kita ukur dulu. Oke, ini tidak terhubung ke rangkaian ya. Ini sepertinya 4 dioda ini oke teman-teman. Tapi untuk pastinya kita ukur seperti ini, karena saya menggunakan multi digital. Posisinya yang merah di tengah teman-teman, yang hitam di pinggir. Ini nggak boleh nyambung. Oke. Tapi kalau multi alat ukur kita multi analog jarum,
yang hitam di tengah, yang merah di pinggir, itu nggak boleh nyambung. Oke ya, jadi kita akan pakai digital, merah di tengah, hitam di pinggir. Oke, tidak nyambung, bagus. Oke, 4 dioda ini bagus. Buktinya ini kita ukur akan masih nyambung ya. Karena bagian rusak sepertinya di bagian sini. Ini kita ukur masih nyambung teman-teman. Tuh, masih nyambung ya. Jadi yang rusak bagian sini, bagian 4 dioda ini, tapi salah satunya dia rusak. Kita akan cek. Ini saya lepaskan dulu. Oke, dilonggarkan saja ya. Pastikan dia tidak nempel ke pendingin. Oke, kembali kita sedot kaki tengahnya. Oke, sudah kita sedot timah di kaki tengahnya teman-teman. Jangan sampai dia terhubung ke rangkaian. Dan kita akan ukur yang merah di tengah, yang hitam di pinggir. Oke, ini udah konslet teman-teman ya. Sebelahnya ini tidak, ini oke, tidak konslet. Oke, berarti yang rusak bagian ini teman-teman, yang ini rusak. Kita ukur sudah konslet tadi ya. Sekarang kita akan lepas yang bagian yang rusak ini, kita akan ganti diodanya. Yang rusak tipenya ini teman-teman ya, tapi intinya kodenya saya bacakan saja. Ini D92-02. Dioda ini kapasitasnya setahu saya sekitar 20 ampere teman-teman. Nanti kita ganti. Tapi untuk memastikan, ini kita ukur konslet teman-teman ya. Katodanya di tengah. Ini pinggir sama pinggir sebenarnya tidak boleh nyambung teman-teman. Ya, pinggir sama pinggir ini tidak boleh nyambung karena dia dua dioda yang terpisah ya. Ini nyambung. Nah, ini yang konslet ya, bolak-balik nih konslet. Nah, yang ini tidak. Oke, kita ganti diodanya ya.
Oke teman-teman, kita sudah pasang semuanya ya. Soket-soketnya sudah kita pasang, bautnya. Sekarang kita akan coba tes nyala dan kita lihat tegangan output nanti ya. Oke, saya nyalakan. Bismillah. Oke, relay nyala, kipas nyala, lampu kuning tidak menyala teman-teman ya, yang menyala lampu hijau saja. Sekarang kita ukur outputnya. Kita pakai posisi 200 DC ya. Kita ukur. Oke, ini 16 volt teman-teman. Biasanya Trapolas outputnya itu sekitar 55, 60 sampai 70 bahkan sampai 100 ya. Tapi yang Rilon ARC 160 ini outputnya hanya 16 volt sampai 21 volt ya. Oke, kita akan tes las. Ini normal ya teman-teman, itu tegangannya normal. Kita akan tes las. Setelah kita tes las nanti akan saya jelaskan sedikit mengapa Rilon ARC 160 ini tegangan outputnya hanya 16 sampai 21 volt. Oke, kita tes las api paling kecil. Oke, kita naikkan sekitar 50. Saya naikkan sekitar 100 ya. Uh, 120. Oke teman-teman, apinya besar, bagus, saya suka. Alhamdulillah kita sudah perbaiki mesin ini teman-teman ya. Dimana permasalahannya mesin nyala tapi lampu OC nya hidup ya. Setelah kita analisa tahap per tahap, ternyata bagian dioda outputnya ada yang rusak, dan kita sudah tunjukkan teknik cara mencari satu dari banyak dioda ini yang rusak. Tadi saya sampaikan kenapa mesin las ini saat dinyalakan tegangan outputnya hanya 16 volt sampai 21 volt. Khusus untuk Rilon teman-teman, merek lain juga ada, tapi karena kasus kita Rilon ARC 160, ini dia memiliki rangkaian VRD di sini. Oke, saya coba dekatkan kameranya. Oke teman-teman, dia punya rangkaian VRD di sini. Ini kalau teman-teman lihat ada solderan menjamper ya, menyatukan dua pin. Ini kalau teman-teman sedot timahnya atau kita pisahkan jamperannya, trapo ini akan seperti Trapolas biasa umumnya ya. Maksudnya tegangan outputnya langsung keluar sekitar 70 atau 100 ya, atau 50 ya. Jadi kenapa Rilon 160 menggunakan rangkaian ini? Nah, dia menggunakan rangkaian VRD ini untuk membuat penguat MOSFET tidak selalu on, tidak selalu aktif ya. Jadi saat mesin dihidupkan teman-teman, kalau rangkaian VRD nya aktif, MOSFET ini tidak nyala teman-teman. Makanya tegangan outputnya hanya 16 sampai 21 volt ya. Tapi saat kita mengelas elektrodanya konslet, nah itu mesin akan memerintahkan MOSFET untuk mengeluarkan arus yang besar sesuai biasa ya. Nah itu prinsipnya, prinsip kerjanya. Saya pribadi teman-teman, ya, kalau teman-teman dapat kasus mesin Rilon 160 bermasalah, saat menservis saya sarankan rangkaian ini dilepas saja teman-teman. Timahnya disedot atau jampernya dilepaskan.
karena dia akan membuat mesin ini seperti mesin las umum seperti biasa ya. Jadi kita akan lebih tahu permasalahannya di mana. Tapi tadi untuk mesin ini, khusus untuk mesin ini saya tidak lepaskan karena permasalahannya langsung kita temukan teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman jumpa permasalahan, memiliki permasalahan di mesin las Rilon 160 ini, saran saya sebelum mengecek semua ini, saran saya dilepaskan saja. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sedikit informasi yang mungkin bisa membantu teman-teman ya. Saya senang teman-teman sudah meluangkan waktu untuk melihat tutorial servisan Rilon 160 ini. Saya minta maaf ya kalau ada kesalahan atau cara penyampaian yang teman-teman nggak paham atau tidak mengerti. Silahkan tulis saja di kolom komen, dan saya minta kritik sarannya untuk membangun channel kita akan lebih baik lagi ke depan ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.